Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ervita Nurfasari Isnaini, NPM 1931090080. Saya Prodi Sosiologi Agama kelas 6A dengan dosen pengampu Ibu Eri Nur Maulidia SOS MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema pendidikan Indonesia. Penjelasan yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu tentang pendidikan Indonesia, yang kedua model pendidikan demokratis, yang ketiga globalisasi pendidikan, dan yang terakhir pendidikan di masa pandemi. Seperti kita ketahui bersama, pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model pendidikan demokratis. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti memerintah. Demokrasi mempunyai wujud konkret sebagai program dan sistem politik pada akhir abad pertengahan yang merupakan wujud pemikiran adanya hak-hak politik rakyat. Pendidikan demokratis. Demokrasi dalam lingkup pendidikan adalah pengakuan terhadap individu peserta didik sesuai dengan harkat dan martabat peserta didik itu sendiri, karena demokrasi pada dasarnya demokrasi bersifat alami dan manusiawi. Demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan pengertian equal opportunity for all. Artinya, anak didik mendapat peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan perlakuan pendidikan. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mengikuti setiap kegiatan pendidikan. Model pendidikan demokratis. Untuk mewujudkan demokrasi dalam dan lewat sekolah, menurut Johan Dewey, sekolah harus menjalankan 3 fungsi berikut. Yang pertama, sekolah harus memberikan lingkungan yang disederhanakan dari kebudayaan kompleks yang ada, yaitu dipilih dari segi fundamental yang dapat diserap oleh siswa. Yang kedua, sekolah sejauh mungkin mengeliminasi hal-hal yang remeh dan tak berguna dari masa lampau dan memilih yang terbaik dan memungkinkan anak-anak menjadi warga negara yang lebih baik dan membentuk masyarakat masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Yang ketiga, sekolah hendaknya menyeimbangkan berbagai unsur dalam lingkungan sosial serta mengusahakan agar masing-masing individu mendapat kesempatan untuk melepaskan dirinya dari keterbatasan kelompok sosial di mana dia lahir. Konsep tersebut sesuai dengan paradigma pendidikan sistematik organik dan menyatakan bahwa proses pendidikan formal sistem persekolahan harus memiliki 4 ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada mengajar. Yang kedua, pendidikan diorganisir dalam struktur yang fleksibel. Yang ketiga, pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri. Yang keempat, pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, globalisasi pendidikan. Globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap bangsa. Globalisasi merupakan sebuah konsep yang mendominasi diskursus ekonomi politik terutama menjelang abad ke-21. Globalisasi tidak bisa dipisahkan dengan new liberalisme atau pasar bebas. Fenomena globalisasi memiliki pengaruh terhadap ekonomi politik suatu bangsa, serta membawa pengaruh terhadap generasi muda terutama dalam hal gaya hidup. Dampak positif globalisasi terhadap dunia pendidikan. Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan.
pengajaran yang bersifat klasik merubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. Dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, bahaya dunia maya. Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah, juga dapat memberikan dampak negatif bagi siswa. Terdapat pula aneka macam materi yang berpengaruh negatif berterbaran di internet, misalnya pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Berita yang bersifat pelecehan seperti pedofilia dan pelecehan seksual pun mudah diakses oleh siapapun, termasuk siswa. Yang kedua, ketergantungan. Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa ataupun guru, sehingga guru ataupun siswa terkesan tak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut. Selanjutnya yaitu pendidikan berwawasan global. Pendidikan berwawasan global dapat dikaji berdasarkan dua perspektif, yakni perspektif kurikuler dan perspektif reformasi. Berdasarkan perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakatnya dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat dunia. Sementara berdasarkan perspektif reformasi, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat sangat kompetitif dan dengan derajat saling ketergantungan antar bangsa yang amat tinggi. Implikasi dari pendidikan berwawasan global menurut perspektif reformasi tidak hanya bersifat perombakan kurikulum, melainkan juga merombak sistem, struktur, dan proses pendidikan. Pendidikan berwawasan global harus merupakan kombinasi antara kebijakan sosial di satu sisi dan di sisi lain sebagai kebijakan yang mendasarkan pada mekanisme pasar. Penyesuaian pendidikan di era globalisasi. Dari beberapa takaran dan ukuran dunia pendidikan kita belum siap menghadapi globalisasi. Belum siap tidak berarti bangsa kita akan hanyut begitu saja dalam arus global tersebut. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi, khususnya pada konteks regional. Inilah salah satu tantangan dunia pendidikan kita, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif dan tangguh. Kedua, dunia pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan tantangan. Namun, dari uraian di atas kita optimis bahwa masih ada peluang. Ketiga, alternatif yang ditawarkan di sini adalah penguatan fungsi keluarga dalam pendidikan anak dengan menekankan pada pendidikan formal sebagai bagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Kesadaran yang tumbuh bahwa keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak dan membuat kita lebih hati-hati untuk tidak mudah melemparkan kesalahan dunia pendidikan nasional kepada otoritas dan sektor-sektor lain dalam masyarakat, karena mendidik itu ternyata tidak mudah dan harus lintas sektoral. Selanjutnya yaitu pendidikan di masa pandemi. Pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa yang sudah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam pasal tersebut,
pemerintah seharusnya mengawasi seksama bagaimana proses perkembangan pendidikan di Indonesia agar mengurangi hilangnya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019. COVID-19 ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan kematian. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberikan untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan untuk tetap berada di rumah sampai meredanya pandemi ini. Adapun hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran terinfeksi virus corona adalah dengan menerapkan 3M yang dianjurkan pemerintah, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, menggunakan sabun di air yang mengalir. Diharapkan dengan terlaksananya 3M ini dapat mengurangi penyebaran virus corona di sekitar masyarakat. Pandemi COVID-19 yang telah melanda bangsa negara dunia termasuk Indonesia membawa dampak yang cukup besar pada berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Pemerintah yang memberlakukan kebijakan pembatasan sosial yang berskala besar atau PSBB yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona sehingga membuat semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi COVID-19 mereda. Akibat proses kegiatan belajar mengajar harus dijalankan secara daring dari rumah masing-masing demi meminimalisir penyebaran COVID-19. Pemerintah memfasilitasi pembelajaran daring saat ini dengan menyediakan media teknologi yang dapat mendukung pembelajaran secara online. Misalnya, aplikasi Zoom, Google Meet, YouTube, dan aplikasi lainnya yang dapat menunjang pembelajaran saat ini. Pembelajaran secara daring membuat tenaga pendidik memiliki inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan pembelajaran daring ini. Ada beberapa orang tua yang tidak setuju dengan adanya pembelajaran melalui media sosial karena dianggap tidak efektif, dan ada juga orang tua yang setuju dengan adanya sistem pembelajaran daring karena untuk menghindari kontak langsung dengan orang lain di masa pandemi ini. Itulah tadi materi dari tema pendidikan Indonesia yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.